Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Zahra dari kelas 12K. Kali ini aku akan mempresentasikan tentang pemberontakan DI atau TII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kita ketahui bahwa 17 Agustus 1945 Indonesia sudah mengalami kemerdekaan, yang dimana namun tetap saja terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan ekstremis kiri oleh PKI Medium dan ekstremis kanan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DI atau TII. Nah, kali ini aku akan lebih fokus lagi mempresentasikan tentang organisasi pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Jawa Barat. Nah, teman-teman semua, jadi organisasi ini itu berdiri pada 7 Agustus 1949 yang dipimpin atau diketuai oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan anak Cokrominoso yang pernah masuk ke organisasi PSI. Nah, jadi teman-teman semua kita harus tahu nih latar belakangnya gimana sih, apa latar belakangnya yang terjadi pemberontakan DITI ini. Jadi yang pertama itu dilatar belakangi oleh Kartosuwiryo yang menginginkan cita-cita membentuk negara Indonesia menjadi negara Islam Indonesia yang terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke kota Yastrib. Dan akhirnya pada tahun 1940 Kartosuwiryo ini membentuk Institut Sufah yang berisikan ajaran-ajaran agama Islam dan militer pada saat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu hingga 1944 Kartosuwiryo mengubah Institut Sufah menjadi Laskar Sabilillah. Kemudian cita-cita tersebut terhalang oleh semenjak terjadinya pembentukan pemerintah Republik Indonesia yang mendominasi tokoh-tokoh kiri. Kemudian Kartosuwiryo berpikir bahwa inilah menghambat ajaran Islam di Indonesia, karena pada saat itu pemerintah Amir Sarifuddin yang menerima perjanjian Renville oleh orang-orang Belanda. Ia merasa kecewa karena menurut ia dengan adanya perjanjian Renville yang bersama orang Belanda ini membuat seakan-akan perang suci, yang dimana keterlibatan sama Belanda itu akan lebih lama nantinya dan tidak akan berhenti begitu saja. Kemudian karena Kartosuwiryo merasa kecewa, akhirnya ia memutuskan dan mengumumkan rencananya yang ia itu mengumumkan bahwa dia akan mendirikan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sekalian mengosongkan kekuasaan Jawa Barat pada saat itu. Kemudian kita lihat yuk bagaimana sih terjadinya pemberontakan pada saat itu. Jalannya pemberontakan terjadi pada Januari 1948, yang dimana setelah perjanjian Renville akhirnya pemerintah militer dipusatkan atau dipindahkan ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun Kartosuwiryo menolak dan ia akan tetap bersama Laskar Sabilillah akan ada di Jawa Barat. Nah, kemudian terjadilah perlawanan fisik antara Kartosuwiryo dengan kolonial Belanda, yang pada saat itu kolonial Belanda juga menginginkan atau membentuk negara Pasundan. Kemudian Kartosuwiryo membentuk Majelis Umat Islam dan mendeklarasikan dirinya sebagai imam negara Islam Indonesia. Kemudian November 1948 hingga Januari 1949 TNI melihat bahwa tentara-tentara Belanda ini sudah mulai ada penyerangan terhadap Republik Indonesia. Mereka sudah mulai membatasi pembatasan antara Indonesia dan Belanda mungkin ya. Kemudian Jenderal Sudirman ini menginformasikan kepada tentara-tentara yang hijrah tadi dari ke kota Jawa Tengah atau ke Yogyakarta untuk menyusup dan kembali lagi diam-diam ke daerahnya masing-masing. Tentara Siliwangi yang mendengar tersebut senang mendapatkan informasi tersebut. Mereka ingin melakukan long march, namun terjadi perlawanan dari DITI ini, DITI Jawa Barat ini, karena mereka berpikir bahwa pemerintahan Indonesia sudah berakhir pasca agresi militer kedua, dan mereka berpikir bahwa tentara Siliwangi ini adalah tentara liar. Dan sebetulnya Kartosuwiryo ini berpikir tentara Siliwangi ini yang akan nanti menghambat cita-cita tujuan DI atau TI ini. Sebetulnya DI ini bisa kita bilang egois ya teman-teman.
Akhirnya pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo mengumumkan atau memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Teman-teman, tidak berjalan dengan lancar. Hal ini justru menjadi ancaman bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Betul banget, karena Kartosuwiryo berhasil menyebarkan DI atau TI ini ke beberapa daerah atau wilayah ya, yang sehingga tersebar luasnya nih Darul Islam ini. Nah, dan setelah tersebarnya mereka melakukan pembakaran terhadap rumah, kemudian mereka melakukan pembunuhan, pencopetan, pokoknya kriminalitas aja yang mereka pikir bahwa warga-warga ini tuh akan membantu tentara negara Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia. Akhirnya ada beberapa penyelesaian hasil pemberontakan. Yuk kita simak. Pertama itu adalah upaya damai. Jadi melakukan penyelesaian dengan secara damai yang dipimpin oleh Muhammad M. Natsir. Namun tetap saja tidak terjadi dan terjadi penolakan terhadap Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang padahal pada saat itu untuk menyerah dan ayo gabung gitu ke militer, organisasi militer di Indonesia. Namun mereka tetap menolak, yang namanya egois ya kan. Nah, akhirnya kemudian dibentuklah cara kedua, yaitu dengan cara militer, upaya militer yang dipimpin oleh Nasution. Pada saat itu rencana pokok 21 pada 1957. Rencana untuk menahan musuh di daerah tertentu nyatanya masih tetap gagal. Namun titik terang terjadi pada tahun 1962 yang dimana militer bersama warga bekerja sama ya membentuk pagar betis. Jadi mereka bersama-sama untuk membalas atau melawan DITI ini. Dan setelah semuanya melakukan pagar betis ini, akhirnya penurunan terhadap orang-orang Darul Islam atau TI ini. Akhirnya pada tahun 1962 serangan melalui Operasi Brahayuda berhasil menangkap Kartosuwiryo dan kemudian dihukum mati oleh warga Indonesia dan para pemerintah tentunya pastinya. Dan akhirnya pemberontakan DI atau Tentara Islam Indonesia pun berhenti di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.